Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Sri Wahyuni dari TK Haja Siti Ruqyana akan pengimbasan video, yaitu menampilkan PPT dari pengimbasan semangat guru yang mengambil dengan tema komunikasi. Komunikasi yang efektif itu adalah proses pertukaran ide, pemikiran, pengetahuan, dan informasi yang disajikan dengan cara yang paling dipahami oleh penerima sehingga tujuan kita dapat terpenuhi dengan sebaik mungkin. 2. Komunikasi yang efektif mencangkup dari keterampilan seperti komunikasi verbal dan nonverbal, mendengarkan dengan penuh perhatian, kemampuan untuk memahami dan mengendalikan emosi, serta mengelola stres. Keterampilan ini perlu dikembangkan dan diasah. Di era komunikasi virtual seperti saat ini, tantangan bagi kita yaitu bagaimana menerapkan dan mengasah kemampuan komunikasi ketika harus beralih metode komunikasi, baik secara virtual maupun tatap langsung. Pada dasarnya, komunikasi secara langsung maupun virtual mempunyai beberapa kegiatan, yaitu 1. Membagikan informasi, 2. Saling mendengar, 3. Saling mengerti, yang keempat, membina hubungan baik. Dalam kegiatan tersebut bisa kita praktekkan dalam pembelajaran virtual atau tatap langsung dengan mempertimbangkan beberapa faktor seperti yang dikemukakan oleh Profesor Marshall D. Rosenberg, seorang psikolog dan ahli komunikasi asal Amerika, seperti berikut ini, yaitu yang pertama, kita melakukan observasi keadaan, kemudian yang kedua, perasaan atau emosi, yang ketiga, kebutuhan, yang keempat, permintaan berdasarkan perasaan dan kebutuhan. Empat faktor di atas itu adalah konsep yang bernama non-violent communication atau NVC. Konsep NVC ini digunakan dengan basis pola pikir bahwa komunikasi efektif akan terjadi jika kita memfokuskan untuk mengetahui kebutuhan diri sendiri dan orang lain daripada menganalisa dan menentukan tingkat kesalahan orang lain. Dengan konsep NVC, diharapkan kita dapat membuka diri dan berusaha untuk memahami orang lain sambil memahami diri sendiri secara lebih mendalam. Proses NVC itu adalah jalan untuk menghubungkan diri atau berempati dengan orang lain melalui tatap, yaitu dengan 1. Mengamati apa yang terjadi, yang kedua, berusaha untuk mengerti apa yang mereka rasakan, yang ketiga, mencoba untuk mengetahui apa yang mereka butuhkan, keempat, mengakomodir permintaan dari mereka. Dengan menyadari beberapa faktor yang ada di atas tadi, kemudian komunikasi akan selalu dilakukan dengan sebuah kesadaran akan sebuah tujuan yang ingin dicapai secara bertahap, sekaligus melatih diri supaya kemampuan untuk berkomunikasi akan terus berkembang. Kemampuan berkomunikasi yang dimaksud adalah yaitu kesadaran untuk berempati, mendengarkan, berbicara, dan keterampilan berdialog untuk membangun hubungan yang kuat dengan orang-orang penting dalam hidup kita, baik itu dalam ruang lingkup personal maupun dalam lingkup profesional. Saya mengajar online, kita semua pasti memiliki kebebasan dalam menyusun pesan yang ingin kita kirimkan kepada siswa atau anak didik kita. Berikut adalah beberapa pedoman yang dapat kita gunakan untuk membantu kita dalam menulis komunikasi yang tepat, yang relevan dan berguna bagi siswa online kita. Yaitu yang pertama, komunikasi yang tepat, yaitu 1. Pendek namun efektif. Saat membuat pesan yang akan kita kirim ke siswa online,
Cobalah untuk menggunakan kata-kata pendek dan tepat. Siswa cenderung membaca dan mengerti isi dari sebuah pesan melalui komunikasi yang ringkas dan tertata dengan baik. Yang kedua, yaitu pesannya harus jelas. Pesan yang disampaikan kepada siswa tidak hanya singkat, tetapi juga harus jelas dan fokus hingga tidak menimbulkan kebingungan di pihak siswa. Yang ketiga, sampaikan pesan apa yang harus dicapai. Ketika berada di ruang kelas online, kadangkala siswa merasa bersikap lebih bebas dibandingkan ketika berada di kelas fisik. Jadi kita harus memberikan sekumpulan ekspektasi yang sangat jelas kepada siswa sebelum mereka memulai studi. Yang keempat, jadikan gaya komunikasi kita itu memiliki kesan akrab. Membuat komunikasi hangat dengan siswa berarti kita membuat murid merasa bahwa mereka adalah orang yang nyata dan dihargai. Suasana hangat di dalam kelas akan membuat mereka merasa terhubung satu sama lain, termasuk dengan Anda dan teman sekelas mereka. Yang kelima, jelaskan jalur komunikasi yang tepat. Kita akan selalu ingin memberi siswa kesempatan untuk mengajukan pertanyaan tambahan. Jika mereka tidak memahami pesan kita, jelaskan jalur komunikasi yang dapat siswa gunakan untuk bertanya. Misalkan kalau siswa punya kepribadian pemalu, kita bisa memberikan pertanyaan tambahan melalui email, SMS, ataupun pesan singkat. Kemudian yang terakhir itu pesan saya, selalu gunakan metode komunikasi yang paling efektif. Demikian presentasi dari saya, Dewi Sri Wahyuni dari TK Haja Uwis untuk memenuhi tugas pengimbasan di Semangat Guru SIM PKB. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.